Alhamdulillah tikus di rumah tidak ada lagi alias ludes. Makanya dulur-dulur, kalau tikusnya banyak, pakai lodes. Tikus dijamin hilang. Pakai lodes, tikusnya ludes. Dapatkan Lodes di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Ramalan Joyoboyo tahun 2022 menuju awal kiamat kubro. Ramalan Jayabaya soal kalimat yang akan terjadi di tahun 2022 menarik untuk ditelusuri. Hal ini terkuak dalam kitab Jangka Jayabaya di masa kerajaan Kediri. Ramalan Jayabaya itu menyebut tanah Jawa akan memasuki zaman Kalasutra atau kebijaksanaan pada 2022. Prabu Jayabaya merupakan seorang raja dari Kediri, dikenal sebagai salah satu peramal ulung yang ramalannya banyak menjadi kenyataan. Setelah zaman Kalasuba, Indonesia akan melewati suatu masa yang disebut Kalasumbaga atau zaman ketenaran. Menurut Jayabaya, di zaman ini banyak orang tersohor, pandai dan hebat. Indonesia dipimpin oleh figur yang membawa pengaruh tingkat dunia dan berjuluk Satrio Lelono, yang artinya pemimpin yang sering melakukan lobi tingkat dunia, sehingga Indonesia makin berpengaruh di mata internasional. Lagi-lagi pertanyaannya, kapankah Satrio Lelono itu muncul? Ini masih teka-teki hingga sekarang. Setelah ketenaran didapat, Indonesia memasuki zaman kebijaksanaan dan dipimpin oleh Satrio Pinandito, yaitu pemimpin yang berjiwa bagaikan seorang begawan atau ulama. Unsur kebijaksanaan dan nilai moral Indonesia kuno digali kembali dan diterapkan dalam setiap aspek pemerintahan, sehingga Indonesia menjadi negara yang damai sejahtera. Bisa dibilang menurut ramalan Jayabaya, inilah zaman puncaknya Indonesia. Ada 20 misteri dan tanda-tanda kiamat kubro yang diramalkan Jayabaya, yaitu Umah Olo Soyo Dipujo, artinya rumah maksiat makin dipuji. Yang kedua, Wong wadon lacur ing endi-endi, artinya banyak perempuan lacur di mana-mana. Yang ketiga, akeh laknat, artinya banyak kutukan. Yang keempat, akeh pengkhianat, artinya banyak pengkhianat. Yang kelima, anak mangan bapak, artinya anak berani pada bapaknya. Yang keenam, sedulur podo mangan sedulur, artinya saudara makan saudara alias tidak rukun. Yang ketujuh, konco dadi musuh, artinya kawan jadi lawan. Yang kedelapan adalah guru disatru atau banyak guru dimusuhi. 9, tonggo lan curigo, artinya tetangga saling curiga. Yang ke-10, pedagang akeh sing kepelarang, artinya pedagang banyak yang tenggelam. 11,
wong utono akeh sing dadi, artinya penjudi banyak yang merajalela. 12. Akeh barang kang haram, artinya banyak barang haram. 13. Akeh anak kang haram, artinya banyak anak haram. 14. Wong wadon ngelamar wong lanang, yaitu perempuan melamar laki-laki. 15. Wong lanang ngasura derajate dhewe, artinya laki-laki menghina derajatnya sendiri. 16. Akeh barang-barang melebuh luang, artinya banyak barang-barang yang terbuang. 17. Akeh wong kaliren lan wudo, banyak orang lapar dan telanjang. 18. Wong tuku nglenik wong dodol, artinya pembeli membujuk penjual. Sing dodol akal okol, artinya penjual membujuk si penjual. Dan 20. Wong golek pangan koyok gabah diinteri, artinya mencari rezeki ibarat gabah ditampe. Kitab Jangka Jayabaya pertama dan dipandang asli adalah dari buah karya Pangeran Wijil pertama dari Katilangu dengan sebutan Pangeran Katilangu II yang dikarangnya pada tahun 1666 sampai 1668 tahun Jawa atau tahun 1741 sampai 1743 Masehi. Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awatara Nindita Suhtri Singha Parakrama Untunga Dewa pernah mengeluarkan kitab Musyarar yang berisi tentang pembagian zaman yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Dalam salah satu baitnya yakni bait ke-159 menyebutkan sebagai berikut. Selet-selete yen besok ngancik tutup ing taun sinungkalan dewa wolu ngasto manggala ing ratu bakal ana dewa ngeja wantah aping awak manungsa apa surya padha Bathara Krisna watak Baladewa agegaman Trisula Weda jinejer wolak-walik ing jaman wong nyilih balekake wong utang bayar utang nyawa bayar nyawa utang wirang nyaur wirang, yang artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun didampingi 8 dewa ngasta manggala ning ratu akan ada dewa yang muncul ke dunia berbadan manusia, berparas seperti Bathara Krisna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar hutang, nyawa dibayar nyawa, malu dibayar malu. Prabu Jayabaya telah membagi zaman dengan lama waktunya sekitar 2100 tahun matahari. 1 tahun matahari sama dengan 10,3 tahun kita sekarang. Ramalannya itu lalu menjadi tritra kali atau 3 periode zaman dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, zaman permulaan atau Kaliswara. Periode zaman berdurasi 700 tahun matahari atau 721 tahun bulan. Pada zaman ini, Jawa mengalami kejadian alam seperti halilintar dan petir yang diduga karena dewa turun ke bumi. Zaman ini pula puncak kesaktian manusia berasal. Yang kedua adalah zaman pertengahan atau Kali Yoga.
Periode zaman berdurasi 700 tahun matahari, banyak perubahan pada bumi seperti daratan yang terpecah belah dan banyak manusia yang menjelma karena buta akan kepentingan pribadinya. Yang ketiga, zaman akhir atau Kali Sanggoro. Periode zaman ini berdurasi 700 tahun matahari. Zaman ini banyak hujan salah mongso atau musim, sungai kecil, bengawan atau sungai besar yang bergeser manfaatnya. Inilah yang menghambat datangnya kebahagiaan. Ketiga zaman dibagi lagi menjadi 7 zaman atau Saptomokolo, yang artinya ada zaman kecil dengan rata-rata berdurasi 100 tahun matahari atau 103 tahun bulan. Berikut penjelasannya. Pembagian zaman Kaliswara. Kala Kukilo atau burung terdiri dari 3 zaman kecil, yaitu Mongso Kala Pakerti atau mengerti, Mongso Kala Pramono atau waspada, dan Mongso Kala Pramowo atau terang. Yang kedua, Kala Buddha, zaman di mana kerajaan mulai bermunculan. Yang ketiga, Kala Browo, zaman di mana orang-orang Jawa mulai menyembah dewa. Zaman keempat, Kala Tirto atau air, diartikan zaman yang kerap terjadi banjir dan ditemukannya mata air. Zaman 5, Kala Swabara, zaman munculnya keajaiban. Zaman ke-6 yaitu Kala Rebowo, zaman dimulainya keramaian manusia di Pulau Jawa. Dan zaman ke-7 Kala Purwo atau permulaan, zaman di mana munculnya keturunan di tanah Jawa. Sementara pembagian zaman Kaliyoga, ada 7 zaman kecil. Yang pertama, Kala Broto, diartikan sebagai bertapa, memiliki 3 pembagian zaman, yaitu Kala Yudo atau perang, Kala Wahyo atau waktu, dan Kala Wahono atau kendaraan. Yang kedua, Kala Drowo, zaman di mana munculnya hal-hal gaib dan masyarakat sudah mulai mempelajarinya. Yang ketiga, Kala Dwawara, banyak kejadian yang menyebabkan perselisihan di zaman ini. Yang keempat, Kala Praniti, diartikan sebagai teliti, memiliki 3 pembagian zaman, yaitu Paringgo atau pemberian, Doroko atau sabar, Wiyoko atau pandai. Yang kelima, Kala Teteko atau zaman ini banyak orang datang dari negeri-negeri lain. Yang keenam, Kala Wisiso, pada zaman ini orang mulai mengenal hukum. Dan zaman kecil ke-7 adalah Kala Wisoyo, orang saling memfitnah pada zaman ini. Sementara pembagian zaman Kalisangoro, zaman kecil pertama adalah Kala Jonggo. Pada zaman ini banyak kejahatan, kerahasiaan, namun akhirnya masyarakat masih bisa bersatu. Kedua, Kala Sakti, sesuai namanya, pada zaman ini banyak orang olah kesaktian. Yang ketiga, Kala Joyo, pada zaman ini banyak manusia yang angkuh dan tidak sopan. Yang keempat, Kala Bendu, manusia sering bertikai karena perbedaan pendapat pada zaman ini. Yang kelima, Kala Subo, tanda bahwa Pulau Jawa mulai sejahtera dan semua orang akan bahagia. Yang keenam, Kala Sumbogo, pada zaman ini banyak muncul orang-orang yang hebat. Dan yang ketujuh, Kala Suroso, kebahagiaan Pulau Jawa mulai terasa pada zaman ini. Karena orang-orang merasa sejahtera dan banyak orang olah asmara. Ketiga zaman itu adalah Kaliswara, Kaliyoga, Kalisangoro, selalu berada dalam lintasan cokro manggilingan. Artinya, apa yang terjadi di dalam setiap zamannya itu akan terus terulang hingga nanti berakhir dengan datangnya hari kiamat. Ramalan ini soal kiamat belum diketahui pasti apakah ramalan tersebut terbukti atau tidak.
Namun ramalan itu sejatinya kita sebagai umat manusia agar senantiasa menjaga alam. Percaya tidak percaya, itulah ramalan Jayabaya. Selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua dalam lindungannya. Kita semua mendapatkan berkah barokah di tahun 2022 dengan rezeki halal berkah dan melimpah. Diberi kesehatan kita sekeluarga dan tentunya diberikan panjang usia dan dimudahkan urusan dunia akhirat, dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Selamat tahun baru 2022.